Selesai makan, selesai mengobrol hal-hal ringan di luar hal yang sangat privasi, kami pun meninggalkan tempat ini. Ketika lagi berjalan bersama, ponselku bergetar. Rupanya Pak Ferdi menelpon. Kulirik sebentar arlojiku, rupanya juga sudah hampir jam 5 sore. Tidak terasa banget ya, waktu berjalan begitu cepat. Kusempatkan membeli sebuah tas untuk menaruh barang-barang belanjaan Asifa dan Aini, karena selain membelikan pakaian, kusempatkan membelikan 2 buah boneka lucu yang tak besar. Setidaknya cukup untuk dimasukkan ke dalam travel bag yang baru saja kubelikan ini. Bentuknya sama dengan tas milikku, bisa dijadikan tas punggung dan tungkai penariknya bisa disembunyikan ketika tidak ingin menariknya seperti yang biasa terjadi pada travel bag lainnya yang mempunyai fungsi hanya satu. Rupanya hanya satu boneka yang dimasukkan karena boneka Pokemon kecil ingin dipegang Aini. Tentu yang menggandeng tas mereka sementara selama di mall adalah ya siapa lagi kalau bukan aku. Haha, karena nggak sedap dipandang mata jika Asifa yang menggandengnya. Sungguh nggak elok jadinya di saat busana muslimah yang ia kenakan begitu anggun terlihat, malah keanggunan itu dirusak oleh tas di belakangnya. Yang ada malah kelihatan kayak wanita berkerudung tomboy. Bercanda bro. Setelah Pak Ferdi menelpon yang mengatakan jika ia telah tiba di mall, aku pun mengajak mereka untuk meninggalkan mall menuju ke titik pertemuan dengan Pak Ferdi, yaitu di depan. Karena memang aku yang memutuskan untuk bertemu di luar saja, tak perlu beliau sampai harus masuk menemui kami. Begitu berjalan bersama keluar, Asifa di sisi kiriku, sedangkan Aini masih di depan sambil sibuk bermain dengan bonekanya. Dari kejauhan kulihat Pak Ferdi tengah menelpon seseorang. Posisinya membelakangi. Tuh dia Pak Ferdi, begitu ujarku. Asifa menoleh kepadaku. Beliau mengenal kalian kok, jangan khawatir. Tak perlu dijelaskan ke dia, pasti dia paham. Begitu ujarku, menjawab kekhawatiran dari sepasang bola matanya. Dan benar saja, begitu kami bertemu dengan Pak Ferdi. Di saat melihatku, dia langsung menyudahi panggilan teleponnya, lalu mengulurkan tangannya bersalaman. Hanya sedetik saja. Kesadarannya akan 2 sosok perempuan berkerudung yang bersamaku ini langsung merubah ekspresi pada wajahnya. Tatapannya tentu saja dari mereka berdua, lalu berganti menatapku. Cukup dari ekspresi dan tatapannya saja sudah dapat kusimpulkan jika di otaknya lagi bertanya-tanya mengapa kedua perempuan ini bersamaku sekarang. Saya pada akhirnya mengajak mereka untuk pulang bersama, Pak. Begitu jawabku, sesegera mungkin. Ya, tentu saja, Pak Ferdi juga mengetahui masalah apa yang kemarin menimpa keluarga kecil ini. Oh alah, baik sekali hati Pak Doni. Lalu Pak Ferdi kembali menatapku, berbisik sebentar. Bojone nang endi bos? Biasa, logat Jawanya keluar, yang mengartikan suaminya di mana. Pak Alim, nama suami Ibu Asifah, lagi ada urusan sedikit. Makanya nanti dia menyusul ke bandara, jawabku, dan berharap tak ada lagi pertanyaan lain dari Pak Ferdi. Oh, begitu, balasnya. Sudah, cukup bahasan tentang ini. Aku rasa Pak Ferdi juga malas mengurusi masalah seperti ini. Setelah aku kenalkan Asifa yang merespon dengan menautkan kedua telapak tangannya di depan dadanya yang sudah menjadi keharusan baginya ketika ingin diajak bersalaman oleh lelaki yang bukan mahramnya. Lalu dilanjutkan kenalan Aini dengan menyalin tangan Pak Ferdi. Maka kami berempat berjalan menuju ke parkiran mobil. Di saat berjalan bersama Pak Ferdi di depan Asifa dan Aini, aku sempat mengingatkan kepada beliau.
"Bos, don't ask is anything, because belum juga ku selesaikan," Pak Ferdi menyela. "Yes, of course, I know that bro." Syukurlah dia mampu menangkap apa yang kumaksud. Gutu bandara. Selama perjalanan, aku duduk di samping Pak Ferdi yang tengah mengemudi. Asifa dan Aini duduk di belakang. Pak Ferdi benar-benar menjawab kekhawatiranku. Dia tidak bertanya apapun tentang mereka selama perjalanan. Obrolan hanya terjadi antara aku dan dia. Hanya obrolan mengenai hal-hal yang ringan saja. Bahkan obrolan bisnis pun tak begitu detail terjadi. Hanya secuil saja. Hanya membahas bagaimana peluang di Jakarta, apa kami bisa bekerja sama di kemudian hari, dan beberapa bahasan mengenai otomotif. That's it. Terima kasih Pak Fer, Anda telah membantuku untuk menyempurnakan keinginanku menjaga kehormatannya. Tak perlu kujelaskan bagaimana proses perjalanan kami hingga tiba di bandara ya. Intinya, kami tiba pukul 6:30 sore. Karena dari mall ke bandara kami tempuh sejam kurang sedikit dikarenakan kondisi jalan raya yang kebetulan bertepatan dengan waktu pulang para karyawan penghuni kota ini sedikit terjadi kemacetan. Pak Ferdi menurunkan kami tepat di depan pintu keberangkatan. Ketika ingin memarkir mobil di parkiran, ku tolak secara halus dan menyuruhnya untuk pulang saja, tak perlu menemani kami hingga boarding. Toh, masih banyak waktu untuk berdiskusi panjang ketika ia yang memang pada dasarnya sering ke Jakarta dapat kami lakukan lagi nantinya. Jadinya mobil dibiarkan dalam kondisi on berjejer dengan mobil para pengantar. Karena ia hanya sebentar. Tidak teratur memang, tapi setidaknya untuk keluar dapat dengan mudah beliau lakukan nantinya. Disusul acara berpamitan kepada Pak Ferdi, lalu mendapatkan sebuah janji jika beliau ketika berada di Jakarta lagi akan menghubungiku, mengajakku sekedar ngopi. Entah beneran kata tersebut bermakna menikmati secangkir kopi bersama atau bermakna lain. Disusul Asifa dan Aini yang juga ikut berpamitan kepada beliau. Kami bertiga berjalan menuju ke dalam melalui pintu keberangkatan.